Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen Irfan Fahrija MPD selaku dosen pengampu dari mata kuliah Postmodern 2, dan juga teman-teman yang menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat. Kali ini saya akan membahas soal EFT. Apa itu? Adalah Emotional Freedom Technique. Itu adalah salah satu terapi di mana salah satu cara untuk meredakan stres yang dilakukan oleh diri sendiri. Menurut halodoc.com, kalau misalkan EFT ini adalah teknik ini dilakukan dengan menekan bagian tubuh tertentu, di mana tujuannya untuk mengurangi ketegangan dan meningkatkan hubungan antara tubuh dan pikiran. Tentunya stres menjadi salah satu hal yang sangat dianggap sepele, namun itu juga kalau misalkan dibiarkan itu akan membesar dan membesar. Terlebih lagi kalau misalkan kita sebagai mahasiswa ataupun sebagai orang tua ataupun sebagai orang-orang yang mungkin mempunyai peran tertentu dalam keluarga ataupun dalam lingkungan masyarakat, tentunya stres merupakan adalah hal yang tidak asing bagi kita semua untuk bisa kita rasakan ataupun kita tidak sengaja dirasakan. Nah, dalam EFT ini tentunya salah satu terapi yang digunakan pada postmodern ini adalah salah satu alternatif yang paling baik ketika kita merasakan adanya gangguan stres yang kita alami. Tentunya ada bagian-bagian tubuh tertentu yang mungkin bisa kita pijat ataupun kayak menekan tubuh tertentu itu agar dapat untuk bisa mengurangi stres tertentu tersebut. Pada dasarnya teknik yang dilakukan hampir seperti akupunktur ini, yaitu menekan area tubuh tertentu dengan fokus pada beberapa titik. Ini merupakan tujuannya untuk membuat energi mengalir dengan baik ke seluruh tubuh, di mana sehingga stres ini dan pikiran negatif pun bisa dikendalikan, bukan menghilang ya, tapi bisa dikendalikan. Nah, sehingga terapi ini dimulai dengan mencari tahu apa yang ada di dalam diri, masalah yang sedang dihadapi, kemudian cobalah untuk memberi sugesti positif. Biasanya kalau misalkan kita melihat beberapa teman-teman ataupun di berada lingkungan sekitar, ada orang yang ketika merasakan stres selalu kayak menekan tubuh yang seperti kepala seperti itu kan. Nah, itu adalah salah satu sugesti dari tubuh itu sendiri untuk bisa mengajak kepada diri kita sendiri sebagai humannya itu untuk bisa kayak meregulasi diri untuk bisa menyembuhkan diri, karena memang pada dasarnya manusia itu hidup dengan cara survival atau bertahan hidup. Dengan cara bertahan hidup tersebut itulah kemudian tubuh ini memberikan sebuah stimulus untuk memberikan kayak respon, kamu itu harus menyembuhkan diri secara diri sendiri gitu. Sambil mengingat penyebab stres dan membangun sugesti positif, coba tekan atau pijat bagian tubuh seperti alis bagian dalam seperti ini atau mata bagian luar, terus tepatnya pada di tulang sebelah luar ya yang kayak gini, terus kayak bagian tengah bawah mata, dagu yang terdapat ada lipatan itu, bagian dada yang membentuk huruf U pada bawah tenggorokan gitu di sini ya. Nah, dari tulang selangka sampai tulang dada, di bawah lengan, misalkan di bawah lengan, terus serta atas kepala bagian tengah. Setelah mengatakan bagian tersebut, coba cari tahu apakah perasaan sudah membaik atau belum. Jika diperlukan, ulangi pijatan dan tentukan kembali skalanya. Bukan berarti dengan cara memijat ini akan stres itu akan menghilang, tetapi cobalah untuk juga merespon tinggi agar yang tadi ya, energi yang positif itu kembali lagi kepada kita rasakan gitu. Misalkan kita sambil memijat itu sambil memikirkan permasalahan apa, faktanya apa, masalahnya apa, dan solusinya seperti apa. Misalkan faktanya adalah misalkan gaji belum turun misalkan dalam sebuah pekerjaan. Masalahnya adalah kebutuhan yang selalu mendesak. Solusinya bagaimana? Mungkin kalau misalkan kita melihat dari beberapa solusi yang akan datang, akan muncul beberapa pikiran-pikiran yang irasional. Irasional tersebut misalkan karena memang jangkanya pendek, mungkin ada kalanya kita tuh harus memikirkan, oh lebih baik saya pinjol saja misalkan seperti itu, ataupun kayak kita meminjam saja kepada orang lain, ataupun kayak seperti apa. Pikiran-pikiran tersebut itu muncul karena memang secara fisiologis itu ada peran amigdala, yang dimana amigdala tersebut itu untuk memberikan sebuah respon kembali lagi kepada emosi, tidak melewati sebuah kognitif ya, atau melewati sebuah executive brain namanya, atau
prefrontal cortex. Kalau misalkan kita memikirkan sesuatu melewati prefrontal cortex, hasilnya pun akan lebih jauh rasional karena memang dipertimbangkan dulu apa resikonya, apa konsekuensinya dan seperti itu. Namun ketika rasa amarah muncul karena memang amigdala memberikan sebuah hormon kortisol, hormon yang adrenalin, terdapat beberapa kemungkinan yang mengambil keputusan tersebut itu berdasarkan emosinya ketimbang memikirkan keputusan itu dari eksekutif brain tersebut gitu. Yang terjadi apa? Yang terjadi adalah tidak menerima sebuah konsekuensi yang jangka panjangnya seperti apa gitu. Nah, EFT itu sendiri kan ada kata emosional. Nah, emosional inilah yang kemudian kita memberikan sebuah emotional freedom, membebaskan sebuah emosi. Membebaskan sebuah emosi adalah salah satu hal yang sangat penting bagi satu langkah untuk menuju kesembuhan. Karena memang membebaskan sebuah emosi itu karena memang emosi kita tuh udah menumpuk dalam pikiran kita sehingga kita tidak bisa memberikan secara rasional. Sehingga ketika kita memberikan sebuah pemikiran yang tidak rasional tersebut, itulah kemudian keputusan yang diambil oleh kita ketika pada stres itu akan memberikan sebuah keputusan yang mungkin agak keliru seperti itu. Berbicara soal hormon kortisol, dikenal sebagai hormon stres yang jika kadar di dalam tubuh itu melonjak, maka seseorang tersebut itu akan mengalami stres. Tetapi terapi EFT ini kan disebut juga bisa memberikan membuat kerja bagian otak yang bertugas untuk mengatur emosi seseorang menjadi lebih efektif. Sehingga dalam menurunkan stres, terapi ini juga bisa membantu mengatasi sakit kepala bahkan nyeri sendi. Nah, tadi sudah disebutkan kalau misalkan emosi ini kan ditumpukan di dalam amigdala. Tetapi kan amigdala di dalam otak, gimana dong? Apakah bagian otak? Karena sisi bagian otak itu bukan berarti kita tuh menekan secara langsung kepada amigdalanya, tetapi kan amigdala itu disambungkan ke beberapa tubuh kita sehingga merespon kita untuk merasakan emosi ataupun merasakan sakit itu melewati adanya saraf-saraf. Nah, yang ditekankan di bagian tubuh tersebut itu adalah secara spesifik itu memberikan sebuah tekanan-tekanan yang memberikan sebuah tekanannya itu kepada sarafnya ketimbang kepada bagian-bagian tubuh yang lain. Makanya dalam emotional freedom technique ini ada bagian-bagian tubuh tertentu yang mungkin bisa kita pijat ataupun kita tekan gitu. Untuk lebih jelasnya mungkin kita bisa melihat gambar ini. Terima kasih atas semua perhatian. Mohon maaf apabila ada sebuah kesalahan. Mohon bicarakan dengan baik-baik. Jangan pergi lalu meninggalkan dan mencari orang yang terbaik. Selamat malam. Dah.